Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari pagi ini kita masih diberikan kesehatan walafiat, kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi kalian ya, yang hadir dan tidak hadir. Atas nama Lisa ada? Atas nama Bayu ada? Oke. Atas nama Lisa? Oh, Lisa tidak hadir. Baik, yang hadir pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih ya, dan kali ini kita masih juga bisa diberikan kesehatan. Bagi yang tidak hadir, Ibu doakan cepat kembali ke sekolah dan melakukan kegiatan belajar sehari-hari. Nah, selanjutnya gimana pagi hari ini? Cuacanya begitu cerah ya. Seperti kita lihat, cuacanya pagi hari ini cerah dan mataharinya juga terang. Nah, mengenai cuaca pagi hari ini, sebelum itu kita akan membahas tentang cuaca. Nah, cuaca hari ini apalagi berkaitan dengan matahari, yang mana mataharinya terang ya, sedikit terang. Nah, jadi dengan adanya matahari kita akan mengetahui manfaat-manfaat matahari bagi kehidupan di bumi dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu sedikit memberikan semangat untuk kalian terus belajar dan jangan patah semangat ya, jangan malas-malas. Itu kita belajar untuk kegunaan masing-masing ya, agar kalian tahu bagaimana manfaat-manfaat yang ada bagi kehidupan kita di bumi ini. Nah, kalian buka buku kalian masing-masing. Nah, kalian sudah ada ya bukunya. Nah, di situ juga kita adalah mana Ibu akan bacakan sedikit, yaitu matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, seperti kalian amati ya, di situ ada ibu-ibu lagi ngejemur kayak. Nah, berkaitan dengan gambar, kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan melakukan percobaan di mana kita menggunakan kain, tisu, dan kertas. Nah, masing-masing itu akan dibasahi dan ditaruh di dekat sinar matahari. Nah, dan satunya itu kain yang tidak dibasahi dengan air. Setelah itu ditaruh di tempat yang teduh. Nanti kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, kalian juga sudah lihat ya, itu ada itu di situ ada juga kita mengingatkan kembali bahwa banyak sekali manfaat-manfaat matahari manfaat matahari yang diperlukan untuk bumi ini ya. Nah, dengan begitu setelah Ibu jelaskan percobaannya tadi, cara memanfaatkan atau melihat penguapan zat cair terhadap matahari, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, isi kelompok ini yaitu dengan melakukan percobaan menggunakan tadi kain, kertas, dan tisu. Nah, tiap kelompok ini akan melakukan percobaan ya, membuktikan zat cair. Nah, sembari nanti itu kan ada waktu 10, 15, 20 ya, seperti yang kita lihat itu ada 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, di situ sembari kita menunggu percobaannya, nah kita akan membaca ya. Ibu akan dengar kalian membaca tentang jenis-jenis sumber daya alam. Ayo kepada siapa ya? Kepada Lisa, coba dibaca sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut
Indonesia terkenal sarana ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan yang lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas, bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu yang termasuk di dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebih akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam bisa dipengaruhi misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut kelompok sumber daya alam yang diperbarui karena terus tersedia. Nah, jumlah daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap sedia, kita harus menggunakan dengan teratur dan membatasinya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk jaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas untuk menghasilkan minyak bumi yang diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, sudah dibaca ya tadi jenis-jenis sumber daya alam oleh saudari Lisa. Nah, kalian sudah tahu juga apa saja tentang jenis-jenis sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah, sebelum waktunya sudah mendekati waktu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti ada percobaannya di akhir pembelajaran ini ya. Kita lihat ya pembelajaran pada hari ini, kita videokan bagaimana proses penguapan zat cair. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri ya kegiatan kita pada hari ini dengan percobaan dan juga mengenai sumber daya alam yang ada, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, setelah kita nanti Ibu kasih lembar laporan kegiatan di mana ada nama kelompok kalian, nama percobaannya, tujuannya, dan alat dan bahan, dan cara pengerjaannya. Nah, ini nanti ada pembagian waktu. Jadi ketika tisu yang terik mataharinya 5 menit sama 15 menit. Nanti dibedain 15 menit itu dia sudah kering betul ataupun tidak, dan 15 menitnya. Nah, sedangkan yang diletakkan di tempat teduh dari 5 menit sampai 15 menit ya. Itu nanti kita buat latihan kegiatan percobaannya di akhir video ini yang sudah Ibu jelaskan ya. Setelah itu juga ada soal evaluasi. Nah, evaluasi ini Ibu akan dikte satu-satu apa soalnya, nanti kalian jawab ya. Nah, Ibu mulai ya. Nomor 1, sebutkan minimal 2 manfaat energi matahari bagi kehidupan. Nah, sudah dicatat? Oke, nomor 2, mengapa barang tambang tidak dapat diperbaharui? Oke, yang ketiga, mengapa tumbuhan termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sudah. Nomor 4, sebutkan minimal 2 sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, yang kelima, sebutkan minimal 2 sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, oke, itu soal-soal evaluasi kita pada hari ini. Nanti di akhir video ini ada kegiatan percobaan kita ya, antara kain, kertas, dan tisu. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita lalui pada hari ini. Semoga kalian masih diberikan kesehatan, apalagi dengan masa pandemi seperti ini. Mungkin sekian yang Ibu dapat sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.